Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Facebook yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini hari Selasa sudah memasuki Ramadan yang ke-22. Alhamdulillah, semoga kita diberikan kekuatan Allah untuk istiqamah menjalankan puasa ini sampai terakhir. Mari kita lanjutkan pengajian Fiqh Zakah karya Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, memberikan pertolongan, memberikan kekuatan kepada kita, khususnya para praktisi lembaga zakat, infak sedekah yang saat ini di hari-hari terakhir Ramadan ini sedang berjuang untuk menghimpun dana zakat, khususnya zakat mal, untuk memberikan santunan, berbagi kebahagiaan kepada fakir miskin, anak yatim, orang-orang yang lemah, yang membutuhkan sapaan, bantuan, perhatian, perjuangan kita menghadapi hari lebaran yang tinggal sebentar lagi, 8 atau 7 hari lagi. Semoga ini menjadi ladang amal yang baik bagi para praktisi lembaga zakat, karena membahagiakan orang lain itu pahalanya sangat besar. Berbagi kebahagiaan kepada orang lain itu merupakan ciri khas dari umat kita, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila muallifi hadzal kitab al-Imam Yusuf Al-Qaradawi wa jami'i masyayikhina wa asatidina wa walidina wa jaddatina wa ajdadina wa jami'i muassisi jam'iyatina Nahdlatul Ulama wa mutawwiriha wa muharrikiha wa ulama'iha wa a'dha'iha jami'in nahdiyyin wal nahdiyat lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita sudah memasuki kajian yang cukup menarik ini. Al-babu tsalits. Bab yang ketiga. Al-amwal allati tajibu fiha. Ini menerangkan harta-harta allati tajibu fiha, yang wajib di dalam harta itu az-zakatu, berzakat. Wa maqadirul wajib, dan berapa persentase kewajiban zakat yang harus dikeluarkan fiha, di dalam harta-harta itu. Menarik sekali ini ya. Hadzal babu, bab ini yang akan dijelaskan ini, bab ini umdatu ahkamiz zakah. Itu pilar dari hukum-hukum zakat. Itu adalah cagak ugeran, pondasi utama dari hukum-hukum zakat. Kenapa? Karena memang lembaga zakat itu yang paling utama adalah menghimpun dana zakat. Kalau mendistribusikan dana zakat itu bukan sesuatu yang sulit. Melaporkan dana zakat itu bukan sesuatu yang sulit. Tetapi menghimpun dana zakat itu berhubungan dengan orang-orang yang wajib berzakat, membangun kesadaran, menanamkan cinta, berbagi, peduli kepada orang lain. Lah, tahu bahwa orang-orang yang diberikan anugerah Allah berupa harta ini wajib berzakat, kan harus tahu apa harta-harta yang wajib dizakati. Karena harta-harta yang wajib dizakati itu akan berhubungan dengan pemiliknya. Tidak mudah. Sudah tahu saja itu butuh pendekatan kepada muzaki, good approach, ada pendekatan yang baik, pendekatan yang humanis, yang psikologis, mempertimbangkan psikologinya, mempertimbangkan sisi kemanusiaan, mempertimbangkan kondisi sosiologis masyarakat itu, dan lain-lain. Makanya hadzal bab umdatu ahkamiz zakah. Bab ini betul-betul pondasi atau pilar utama dari hukum-hukum zakat, karena menjadi penyanggah bagi aktivitas lembaga zakat, menjadi jantung bagi dinamika
lembaga zakat. Ibaratnya kalau lembaga zakat berhasil mengidentifikasi harta-harta yang wajib dizakati plus tentu orangnya otomatis, maka ada gambaran potensi zakat yang ada di daerah situ berapa. Apakah zakat emas perak, apakah zakat pertanian, apa zakat peternakan, apakah zakat perdagangan, apakah zakat profesi, banyak sekali ini. Memang menarik ya, ternyata macam-macam zakat itu variatif, sehingga memang kita harus belajar serius ya, supaya tidak salah langkah, supaya on the right track, kita di jalan yang benar. Artinya kita menggali, menghimpun dana zakat itu betul-betul berbasis ilmu. Karena wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhum mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal tanpa ilmu itu amalnya ditolak. Artinya lembaga zakat itu memang syaratnya ayyakuna faqihan, betul-betul faham di sisi ahkamus zakah, termasuk harta-harta yang wajib dizakati. Kenapa bab ini menjadi umdah, menjadi pilar utama, menjadi pondasi ya, yang utama, li'annahu, karena sesungguhnya bab ini yastamilu, mengandung, ala bayani anwa'il amwal, karena mengandung penjelasan tentang macam-macam harta, allati tajibu, yang wajib, fiha, di dalam harta-harta itu, az-zakatu, zakat. Karena bab inilah yang akan menjelaskan harta-harta apa saja yang harus dizakati. Nanti akan ketemu orangnya. Oh, orang itu profesinya peternak kambing. Oh, orang itu profesinya pedagang. Oh, orang itu profesinya guru. Oh, orang itu profesinya dosen. Oh, orang itu profesinya mubalek. Oh, orang itu profesinya apa? Pedagang emas dan perak. Orang itu profesinya pelaut. Orang itu profesinya petani dan lain-lain. Akan kelihatan dari harta-harta ini, akan kelihatan orangnya, orang yang menjalani profesi itu, kesibukan itu. Wa maqadirima, di bab ini juga menjelaskan kadar zakat yajibu fiha, yang wajib dikeluarkan di dalam harta-harta zakat itu. Oh, kalau zakat emas misalnya itu harus mengeluarkan 2,5%, rubu'ul usyri. Oh, kalau pertanian itu 10%. Nah, ini. Wa ma fi dzalika, dan sesuatu yang lain ya, yang saling terkait, misalnya min syurutin, syarat-syarat zakatnya apa, wa tafsilin, perincian-perinciannya. Ini kelihatan dalam zakat ternak, misalnya harus mencapai hewan ternak sekian, zakatnya sekian. Yastamilu hadzal babu ala asyrati fusulin. Yastamilu, mengandung, hadzal babu, bab ini. Bab ini mengandung ala asyrati fusulin, atas 10 fasal. Banyak sekali ya. Ada 10 fasal untuk menggali, mengungkap, mengeksplorasi al-amwal allati tajibu fiha zakah. Untuk mengeksplorasi, menggali secara detail macam-macam harta yang wajib dizakati. Al-awwal, bab yang pertama, faslun tamhidiyun, pasal pendahuluan. Pasal yang memberikan paradigma berpikir secara global filmal, di dalam harta. Alladzi yajibu, alladzi tajibu, alladzi, harta itu, tajibu, yang wajib, fi, di dalam harta itu, az-zakatu, zakat. Wa syurutuhu, dan syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya harta yang wajib dizakati. Atau filmal alladzi tajibu fi zakah wa syurutih, dan menjelaskan syarat-syarat harta yang wajib dizakati. Ini menjadi prolog ya. Bab yang pertama itu menjadi menjadi pembuka wacana, pembuka kajian harta-harta yang wajib dizakati.
Atsani, pasal yang kedua, fi zakati sarwa al hayawaniyah, menjelaskan tentang zakat hewan, kekayaan hewan. Kalau saya baca di media informasi ya tidak banyak ya di Jawa ini yang beternak apa namanya kambing, sapi yang sampai 1 nisab. Tapi kalau di NTT, Nusa Tenggara Timur, di NTB, Nusa Tenggara Barat, atau di daerah-daerah tertentu di Indonesia itu ada yang sumber ekonominya itu dari beternak misalnya kambing, sapi, bahkan kuda itu. Ats-tsalitsu, bab yang ketiga, fi zakatiz zahabi wal fiddah, menjelaskan zakat emas dan perak. Ini zakat emas dan perak ini menjadi pijakan apa namanya zakat-zakat yang lain. Al-khamis, ar-rabi'u, yang keempat, fi zakati sarfa at-tijariyah. Yang keempat itu menjelaskan zakat perdagangan, kekayaan dari aspek perdagangan. Ini hampir merata ya, di kampung, di kota, ini ekonomi banyak digerakkan oleh aspek perdagangan dengan dalam wujud ya pertokoan. Bahkan di era teknologi ini dibuka gerai-gerai apa namanya HP di mana-mana. Misalnya kalau kita jalan-jalan ke Kajen, maka jalan dari perempatan itu menuju pasar Bulu Manis itu masya Allah itu dipenuhi dengan gerai HP dan toko-toko yang lain di sepanjang jalan itu, baik yang kecil, sedang atau yang besar. As-sadisu, al-khamisu, yang keempat, fi zakati zuru wathimar, akan menjelaskan tentang zakatnya tanaman dan buah-buahan. Jadi menjelaskan sektor pertanian dan perkebunan. Apakah sebatas di Jawa yang terbatas pada jagung, kemudian padi, ada ketela, atau yang di luar Jawa ada apa namanya pohon karet dan lain-lain. Itu menjadi kajian yang menarik di sektor pertanian dan perkebunan. As-sadisu, yang keenam, fi zakatil asal, membahas tentang zakat madu. Wah, sekarang bisnis madu ini bergulir dengan cepat dan omsetnya besar sekali, omset madu. Apalagi di era corona ini, para pedagang madu ini menuai sukses besar karena madu itu bisa meningkatkan ketahanan tubuh, imunitas tubuh. Madu itu sesuatu yang dianjurkan oleh dokter ya, baik oleh dokter maupun oleh non medis, sehingga madu ini potensinya besar. Wal mungtajat al hayawaniyat, dan produk-produk hasil-hasil dari pertanian, hasil-hasil dari hewan. Apa produk hewan selain madu akan dikaji. As-sabi, bab yang keempat, menerangkan apa? Fi zakati tharwa al-ma'daniyah, akan menjelaskan kekayaan kita dari aspek pertambangan, wal bahriyah, dan laut. Masya Allah, menarik sekali. Potensi laut kita ini sungguh dahsyat karena negara kita ini negara maritim. Mungkin 60% geografi negara kita ini, Indonesia ini, maritim. Artinya aspeknya ada aspek kelautan. Laut kita ini sangat luas. Kita tuh mengenal ya, siapa namanya, Bu Menteri Kelautan yang fenomenal itu, Bu Susi Pujiastuti, itu yang gebrakannya sungguh luar biasa, yang menyadarkan kepada publik bahwa potensi laut kita ini belum tergarap dengan baik. Potensi laut kita itu sangat besar, yang hanya dinikmati oleh segelintir orang. Petani ya, pelaut-pelaut kecil itu masya Allah hanya mendapat sedikit, hanya untuk kebutuhan sehari-hari, sementara
penggarung-penggarung besar itu tanpa peri kemanusiaan mengambil kekayaan bangsa ini dari laut ini tanpa ada pertanggungjawaban. Ini menarik sekali. Sama juga di bidang pertambangan, insya Allah ini kelas-kelas apa namanya perusahaan-perusahaan global yang menguasai pertambangan di negara kita. Al-thaminu yang ke-8, fi zakatil mustaghallat, menjelaskan zakat sesuatu yang bernilai produktif, yang yang terus mengalami peningkatan, terus mengalami fluktuasi yang produktif, terus mengalami peningkatan dari sisi harga. Minal imarat, dari bangunan-bangunan, sesuatu yang bisa menghasilkan, ya, minal imarat, bangunan-bangunan seperti hotel misalnya, al muajjarah, yang disewakan, wal masoni'i, dan industri. Masya Allah, di sekitar saya saja ada industri pabrik gula Teranggil misalnya, ada industri pabrik ketela dan lain-lain, banyak sekali lah ya, wanahwiya dan yang lain-lain. Al-ashiru mabahis mutafarriqah, yang bab yang ke-10 ini akan menjelaskan topik-topik yang beragam. Artinya untuk mengikat topik-topik sebelumnya itu akan coba dikembangkan secara integratif, ya, menyatukan berbagai pandangan. Menarik sekali ini, ya. Artinya membaca muqaddimah ini saja kita punya gambaran bahwa harta yang harus dizakati di sekeliling kita ini besar sekali, banyak sekali. Tetapi kesadaran masyarakat kita ini harus kita tingkatkan. Banyak di kita yang profesinya menjadi guru atau dosen, yang sudah tersertifikasi misalnya. Banyak di antara kita yang profesinya itu pedagang, banyak sekali pedagang. Banyak di antara kita ini yang profesinya ini mayoritas ya petani. Tentu dengan lahan yang berbeda-beda. Ada yang petani yang bismillah yang terbatas, ada yang petani dengan lahan yang melimpah. Ada juga di antara kita ini yang punya perusahaan. Memang ini belum banyak kalau di kampung, tapi ada yang punya perusahaan. Perusahaan macam-macam lah, ya. Perusahaan macam-macam dari kelas bawah, menengah, dan kelas atas. Ini kan menunjukkan bahwa ini potensi yang sangat besar yang harus digali. Karena apa? Karena ini berkaitan dengan kewajiban dan berkaitan dengan hak-hak orang fakir miskin. Ketika kita mampu menyadarkan orang-orang kaya, orang-orang yang wajib berzakat, ketika kita mampu menjadi katalisator, fasilitator, mediator, orang-orang yang wajib berzakat sadar kemudian memberikan zakatnya dan kita berikan kepada orang-orang fakir miskin, itu pahala kita sangat besar. Dan efeknya tidak hanya individu tapi juga sosial. Maksudnya apa kok sosial? Ya maksudnya bisa membangun peradaban Islam yang religius, yang dinamis, yang progresif. Allahumma amin. Ini sebuah dakwah yang menarik, sebuah dakwah yang menantang, sebuah dakwah yang tidak ada apa-apanya sebenarnya kalau kita mengikuti jejak perjuangan yang masya Allah maha dahsyat dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat-sahabat dan para ulama-ulama kita zaman dulu. Jadi tapi artinya kalau kita membaca seperti ini, paling tidak kita punya harapan, punya target, punya gambaran. Ini loh potensi besar zakat di daerah kita, dan kita melangkah step by step secara bertahap. Bagaimana potensi itu pelan-pelan bisa kita himpun, pelan-pelan bisa kita kita jaring itu. Tentu memang modalnya ya sidik amanah, tabligh fatona. Pengajian ini juga dalam rangka tabligh itu, menyampaikan ajaran-ajaran Islam dalam konteks zakat sesuai dengan kemampuan yang saya miliki, tentu saja yang sangat terbatas ini.
karena kita diperintahkan menyampaikan risalah Nabi itu ya semampu kita, walau ayatan kita pahamnya hanya sedikit ya kita sampaikan. Al-faslul awal, fasal yang pertama, al-malu alladhi tajibu fihi zakah. Fasal yang pertama ini menjelaskan al-malu harta, alladhi harta itu tajibu yang wajib fihi di dalam harta itu az-zakatu zakat. Ini paradigma secara global. Belum sampai ke yang detail. Kita memahami dulu harta lah. Apa itu harta? Lam yuhaddid Al-Qur'an, lam yuhaddid tidak membatasi Al-Qur'anu Al-Qur'an. Al-amwala harta-harta allati harta itu tajibu yang wajib fiha di dalam harta itu az-zakatu zakat. Al-Qur'an itu tidak membatasi harta-harta apa saja yang wajib disakati. Al-Quran hanya berfirman khudz min amwalihim, dari harta-harta mereka. Kebanyakan ulama kita min itu litab'id, ambil sebagian dari harta-harta mereka. Itlaqul am wa iradatul khas, menyampaikan yang umum tapi yang dimaksud adalah tertentu, harta-harta yang khusus, harta-harta tertentu. Sehingga ulama mendefinisikan zakat itu sebagian dalam kitab-kitab pesantren itu kan harta-harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Itu. Jadi harta-harta amwalun maksusah li ta'ifatin maksusah bisyara'ita maksusah. Harta-harta tertentu diberikan kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Wah, itu menarik sekali. Ini bisa kita baca dalam Bidayatul Mustahid wa Nihayatul Muqtasid karya Ibnu Rushd itu ya. Dalam pendahuluan itu ada itu menganalisis itu. Min amwalihim itu. Mahia, apa itu harta-harta yang wajib dizakati? Wa masyurutuha, dan syarat-syaratnya apa saja? Kama lam yufassil, sebagaimana Al-Quran juga tidak memerinci al-maqadira, kadar-kadar atau prosentasi al-wajibata yang wajib fi kullin, di dalam setiap minha dari amwal. Selain tidak menjelaskan harta apa saja yang wajib dizakati, Al-Quran juga tidak memerinci kadar-kadar zakat. Sudah sampai berapa zakat itu, nisabnya berapa, syarat-syaratnya apa, dia mengeluarkan zakat berapa. Wa taraka dzalika, Al-Quran meninggalkan itu li sunnah al-qauliyah wal amaliyah, karena itu menjadi tugas dari sunnah qauliyah wal amaliyah. Itu menjadi tugas Nabi ya, untuk menjelaskan harta-harta apa saja yang wajib dizakati dan kadarnya berapa yang harus dizakati, baik sunnah qauliyah atau sunnah fi'liyah. Tufassilu ma ajmalahu, sunnah itu punya tugas memerinci apa yang diglobalkan di dalam Al-Quran. Makana muhtajan ila bayani fa mujmalun wa dhabitul bayani ikhrajuhu min halatil isyali ila tajalli wa tidahil khali. Nah, jadi apa yang di dalam Al-Quran itu global, butuh penjelasan. Maka muhtajan ila bayanin, maka as-sunnah yang bertugas untuk menjelaskan, memerinci sesuatu yang diterangkan secara global di dalam Al-Quran. Wa tubayyinu, menjelaskan sunnah itu ma abhamahu, sesuatu yang masih samar di dalam Al-Quran, sesuatu yang butuh penjelasan, dijelaskan oleh sunnah Nabi. Wa tukhassisu, mengkhususkan sunnah itu ma ammamahu, apa yang dijelaskan secara umum oleh Al-Quran. Jadi sunnah ini punya tugas tafsilul ijmal wa tabyinul
al-ibham wa takhsisul am wa tabyinul al-iham. Wa tadau tidak hanya sekedar menjelaskan yang global, yang masih samar dan yang masih umum sunnah itu. Sunnah punya tugas wa tadau dan meletakkan sunnah itu an-namadzija, contoh aplikatif, al-amaliyata yang sifatnya praktis. Jadi Nabi memberikan teladan. Ini loh. Tidak hanya ucapan saja, verbalistik, tapi juga action dalam bentuk tindakan. Sebagai contoh, namudzah, amaliyah menjadi contoh yang konkret yang bisa difahami oleh umat Nabi. Litatbikihi dari penerapan penjelasan itu. Ini luar biasa, insya Allah. Selain menjelaskan, Nabi juga punya tugas memberikan contoh aplikasi dari penjelasan Nabi itu. Karena memang semua butuh penjelasan, butuh contoh. Tidak hanya sekedar penjelasan, bahkan contoh itu jauh lebih cepat ya memahamkan orang daripada sekedar penjelasan. Sehingga kalau Nabi bersabda sallu kama ra'aitumuni usolli, ya lebih cepat melihat praktek sholat Nabi untuk melakukan sholat. Khudhu anni manasikakum, lebih cepat melihat praktek ibadah haji Nabi daripada sekedar teori. Maka dalam dunia modern, dunia pendidikan, aspek praktek ini sangat diperhatikan karena memang salah satu metode pembelajaran yang efektif itu dengan modeling ya, dengan ada model itu, dengan ada contoh yang konkret yang bisa diimitasi, bisa ditiru dan dikembangkan oleh anak didik. Wataja'alu, tidak hanya itu, Masya Allah. Wataja'alu, dan sunnah Nabi itu juga menjadikan mabadi'ahu, dasar-dasar an-nazariyah waqi'an amalian. Mabadi'ahu an-nazariyah. Sunnah Nabi itu juga mampu menjadikan prinsip-prinsip dasar yang sifatnya reflektif, yang sifatnya analisis. Mabadi' nazariyah, kerangka berpikir yang sifatnya prinsip, waqi'an amalian, sebagai rujukan, sebagai bahan kajian, sebagai rujukan dalam beramal fi hayatil bashar, dalam kehidupan manusia. Dari Nabi memberikan kerangka berpikir yang baik sehingga bisa merespon isu-isu sosial yang terus berkembang fi hayatil bashar, dalam kehidupan manusia yang berjalan secara dinamis. Makanya dalam salah satu forum seorang akademisi mendorong kita bagaimana supaya fikih ini bisa berkembang secara dinamis, maka harus meniru perilaku sahabat. Karena pada waktu sahabat banyak al-waqa'i, fakta-fakta al-jadidah, al-waqa'i al-jadidah, as-suwar al-jadidah, ada fakta-fakta baru yang belum ada pada masa Nabi dan belum dijumpai penjelasan dari Nabi plus dari Al-Quran tentu saja. Sehingga sahabat ini ditantang untuk berpikir yang kreatif dan solutif. Artinya kalau generasi sekarang yang sudah punya maharah, punya kompetensi yang memadai, mencoba untuk berlatih seperti sahabat. Ketika ada kasus-kasus baru, ternyata belum ada penjelasan dari Al-Quran dan Sunnah, maka berlatih untuk merespon ini. Ada salah satu akademisi yang berpikir itu karena dituntut untuk memberikan solusi, untuk merespon persoalan itu, tentu dengan jalan musyawarah lebih baik, istiyad jama'i, seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Masya Allah itu. Semualah Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali itu dengan wasyawirhum fil amr wa amruhum syura bainahum, dengan mengundang semua sahabat untuk berbicara, menyampaikan gagasan, pandangan sebelum diambil keputusan. Itu kan pemimpin yang bijak. Wadzalika, hal itu, anna Rasul, sesungguhnya Rasulullah Muhammad alaihi salam, huwa al-mukallaf. Kenapa? Karena sesungguhnya Nabi itulah yang
kasih beban, dikasih tanggung jawab bibayani ma untuk menjelaskan sesuatu anzalallahu minal Qur'an yang diturunkan Allah dari Al-Qur'an. Dengan apa Nabi menjelaskannya? Biqaulihi, dengan dawuh-dawuh Nabi, dengan ucapan-ucapan Nabi, sabda-sabda Nabi, wa fi'lihi, dan tindakan-tindakan Nabi, wa takririhi, dan ketetapan-ketetapan Nabi. Jadi semua yang diekspresikan Nabi itu menjadi cara Nabi untuk menjelaskan kandungan Al-Quran. Jadi bil qaul wal fi'li wat takrir. Wahua Nabi kita itu a'lamun nas, manusia yang paling tahu bimuradillah, dengan yang diharapkan Allah, dengan maksud Allah, min kalamihi, dari firman Allah, wa kitabihi al-karim, dan kitabnya Allah yang mulia. Nabi adalah a'lamun nas bimuradillah. Nabi adalah mufassir otoritatif dalam Al-Quran. Jadi Nabi adalah orang yang paling punya otoritas paling tinggi di dalam menjelaskan Al-Quran. Oleh karena itu tafsir bil ma'thur, tafsir yang mengambil dari hadis, itu tafsir yang paling tinggi. Kita takjublah kalau membaca tafsir Ibnu Katsir, Masya Allah, bagaimana Imam Ibnu Katsir itu menjelaskan tafsir dengan sabda-sabda Nabi yang sangat kaya. Qala ta'ala, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. An-Nahl ayat 44. Wa anzalna, aku turunkan ilaika padamu Muhammad az-dzikra, zikir, pengingat, artinya Al-Qur'an. Apa tujuan Allah? Ilat Allah menurunkan Al-Qur'an litubayyina lin-nas, supaya engkau memberikan penjelasan bagi manusia. Manuzila, apa-apa nuzila yang diturunkan ilaihim pada manusia. Kamu harus menjelaskan ajaran-ajaran Allah yang diturunkan untuk manusia. Wala'allahum yatafakkarun, semoga manusia itu mau berpikir. Jadi tafakkur, merenungkan, memahami firman-firman Allah yang ditujukan kepada mereka. Naam ya hunaka, di sana anwaun minal amwal, ada macam-macam harta. Zakaruhal Quran, yang disebutkan di dalam Al-Quran. Wanabbahana, dan Allah mengingatkan kepada kita ala zakatiha, untuk dizakati harta-harta itu. Wa ada haqqillahi fiha, dan menjalankan hak Allah di dalam harta itu. Di ala zakatiha wa adai haqqillah, dan menjalankan hak Allah fiha, di dalam harta itu, ijmalan, secara global. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan secara global. Ada, ini contohnya. Al-awalu, yang pertama, az-zahabu wal fiddah. Yang pertama, al-awalu az-zahabu wal fiddah, emas dan perak. Allati dzakarahallahu fi qoulihi ta'ala, yang disampaikan Allah, disebutkan Allah dalam firman-Nya, walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. At-Taubah 34. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak membelanjakan di jalan Allah, dalam pengertian ini zakat, maka berilah kabar gembira kepada mereka dengan siksa yang pedih. Ini ada az-zahab wal fiddah, emas dan perak. Wathani, yang kedua, az-zuru'u wathimar, tanaman dan buah-buahan. Allati qala Allahu fiha, di mana Allah berfirman dalam hal ini, kulu min samarihi idza asmara wa atu haqqahu yauma hasadi. Kulu min samarihi, makanlah buahnya, idza asmara, ketika pohon itu sudah berbuah. Tapi wa atu haqqahu, tapi berikanlah haknya, yauma hasadi, saat panen. Jadi selain kau makan untuk konsumsi kamu, jangan lupa hak-haknya kamu berikan dong kepada orang yang membutuhkan saat panen. Yauma hasadi, saat menuai itu. Al-An'am ayat 141. Watsalitsu, yang ketiga, Allah juga jelaskan al-kasbu, usaha. Min tijaratin, dari perdagangan, wa ghairiha, dan selain tijarah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, infakkan dari hasil-hasil
usaha kamu yang baik-baik. Min thayyibati ma, jadi dari sesuatu yang baik-baik yang kamu peroleh, yang kamu ikhtiari, yang kamu usaha, ya. Misalnya perdagangan dan lain-lain. Ar-rabi al-khadis minal ardi. Yang keempat, Allah menjelaskan hasil-hasil, ya, kandungan bumi, mim ma'danin, dari tambang, wa ghairihi, dan selain tambang. Qala ta'ala wa mimma akhrajna lakum minal ard. Jadi ini satu ayat sebenarnya. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Itu. Dan dari sesuatu yang aku keluarkan bagi kamu semua dari bumi. Jadi yang dikeluarkan dari bumi kan banyak. Jadi ayat ini juga bisa tanaman, juga bisa. Tapi ini diartikan di sini al-ma'dan, tambang. Ya, kita tahulah Freeport ya di Papua, masya Allah, dengan nilai emas yang dahsyat itu. Ma'danin wa ghairi, dari tambang dan yang lain. Wa fi ma'ada dzalika. Jadi ada 4, ya. Ada bismillah, ada mas perak, ada tanaman buah-buahan, ada perdagangan, ya, dan usaha yang lain, ada tambang dan yang lain, ada 4. Secara eksplisit dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Wa fi ma'ada dzalika, selain dari itu, abbaro mengungkapkan, meredaksikan Al-Qur'an amma, dari sesuatu tajibu yang wajib di dalam ma'az zakatu, zakat. Selain dari 4 itu, bagaimana Allah mengungkapkan, meredaksikan bi kalimatin amma, dengan bahasa yang umum, mutlaqatin, secara mutlak. Wahia kalimatu amwal. Apa itu bahasa yang umum? Yaitu kata-kata amwal, harta-harta. Fi mithli qaulihi ta'ala, contoh firman Allah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, Taubah 103. Jadi kalau ini secara umum, khudh min amwalihim, harta-harta mereka. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Juga Ad-Dzariyat 19. Di dalam harta-harta mereka ada hak bagi orang yang minta dan yang terhalangi akses ekonominya. Jadi ada yang eksplisit, jelas, 4 jenis tadi, emas, perak, mulai perdagangan, tanaman, buah-buahan, dan hasil bumi, tambang dan lain-lain. Ada yang secara umum, yaitu kata-kata amwal, yang menjadi perdebatan para ulama. Ini menarik sekali, ini tema ini, masya Allah. Tapi paling tidak kita punya gambaran lah, bahwa dari pendahuluan ini itu kita bisa melihat di daerah kita ini. Misalnya saya di kampung lah, ya. Mana itu harta-harta yang punya potensi untuk berzakat. Jangan hanya satu saja, jangan hanya sektor perdagangan, jangan. Ada sektor pertanian di situ, ada sektor usaha, ada sektor profesi-profesi yang bernilai besar itu, dan lain-lain. Menarik sekali. Jadi kita kembangkan cakrawala pemikiran kita untuk melihat bagaimana hebatnya konsep Al-Quran berbicara tentang zakat ini. Bagaimana eksplorasi, ya, seorang konseptor zakat ini, Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi, di dalam memahami hukum Allah di dalam zakat ini. Menjadi ajaran yang dahsyat yang akan membangun peradaban umat manusia dalam banyak aspek. Ma'nal mali lughatan wa syar'an, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Demikian, sekali lagi semoga lazisnu di semua daerah pada akhir-akhir bulan Ramadan ini diberikan kekuatan, kemudahan, pertolongan oleh Allah untuk menghimpun dana zakat dari muzaki, infak sedekah, dari donatur, untuk membahagiakan orang-orang yang butuh dibahagiakan. Fakir miskin, anak yatim, kelompok-kelompok lemah tertindas membutuhkan perjuangan kita, supaya di hari lebaran nanti mereka tersenyum bahagia, merasakan kebahagiaan sebagaimana dirasakan oleh mayoritas umat Islam. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.